Anak yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita selalu bersyukur kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam video pembelajaran IPA kali ini. Pada video kali ini, kita masih akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu pada kompetensi dasar listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini diperuntukkan bagi siswa MTS atau SMP kelas 9. Pada video kali ini, kita masih akan membahas tentang konsep listrik dinamis, yaitu pada hantaran listrik dan rangkaian listrik. Mari kita lanjutkan. Hantaran listrik. Listrik mengalir atau listrik dinamis itu sama, adalah adanya muatan yang berpindah. Perpindahan elektron akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron. Kalian masih ingat pada video sebelumnya, kalau elektron itu berpindah atau mengalir dari potensial rendah ke potensial yang tinggi, sedangkan kalau arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, bahan apa saja yang bisa menghantarkan listrik? Karena di dunia ini banyak sekali bahan, di sekitar kita ini banyak sekali macam bahan. Berdasarkan sifat mudah tidaknya menghantarkan listrik, maka bahan-bahan yang ada di sekitar kita ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok konduktor listrik, yang kedua adalah kelompok isolator listrik, dan yang ketiga adalah kelompok semikonduktor listrik. Nah, ini bedanya apa? Mari kita pelajari satu persatu. Pertama kita pelajari konduktor listrik. Konduktor listrik adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Pada bahan ini, elektron dapat mengalir dengan mudah, sehingga mudah menghantarkan arus listrik. Yang termasuk konduktor listrik apa saja? Hampir semua logam adalah konduktor listrik. Misalnya tembaga, kemudian perak, emas, besi, maupun aluminium. Nah, ini semua adalah konduktor listrik, bisa mengantarkan arus listrik dengan baik. Bedanya dengan isolator apa? Isolator listrik adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Isolator listrik itu bisa berupa karet, plastik, maupun kayu. Anda tentu sudah tidak asing karet, plastik, kayu itu seperti apa. Sedangkan semikonduktor listrik adalah bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat isolator, tetapi jika berada pada suhu tinggi akan bersifat sebagai konduktor. Misalnya apa? Karbon, silikon, dan germanium. Karena sifat semikonduktor listrik ini dapat berubah dari isolator menjadi konduktor ini, maka bahan-bahan semikonduktor listrik ini sering digunakan untuk membuat transistor maupun IC. Karbon, silikon, germanium itu seperti apa? Kita lihat gambar berikut. Nah, ini adalah silikon, ya, jadi mengkilat seperti kaca, kemudian ini karbon, ini adalah germanium. Sekarang kalian bisa melihat ini adalah gambar kabel, sudah tidak asing lagi. Yang bagian luar ini adalah isolator listrik, yang warnanya ada biru, hitam, coklat, hijau, ini adalah isolator listrik. Sedangkan yang tengah, logam tembaga ini, ya, isolator listrik tadi bisa berupa karet maupun berupa plastik. Sedangkan yang tengahnya, logam tembaga ini adalah sebagai konduktor listriknya. Jadi, yang tengah logamnya ini adalah yang mengalirkan arus listrik, sedangkan yang di luarnya yang untuk membungkusnya adalah isolatornya, yang berupa karet ataupun plastik. Nah, konduktornya ini berupa tembaga. Mungkin Anda bertanya, mengapa konduktornya ini bukan emas atau perak? Bukankah emas dan perak itu juga konduktor yang baik? Mungkin Anda tahu jawabannya. Kalau kabel ini konduktornya dari emas atau perak, nanti harga kabel terlalu mahal, maka harganya tidak terjangkau oleh masyarakat. Maka memakai logam tembaga yang relatif lebih murah. Untuk lebih jelasnya tentang konduktor dan isolator, mari kita lihat animasi berikut ini. Ini ada rangkaian listrik. Kemudian ada beberapa macam bahan di sini. Nanti kalian akan melihat perubahan kalau masing-masing bahan ini dicobakan untuk menyambungkan kabel ini. Pertama misalnya kayu. Nah, ketika kayu untuk menyambungkan kabel ini, maka kalian melihat lampunya adalah tidak menyala.
Berarti kayu adalah bukan konduktor tetapi isolator. Kemudian plastik. Ketika plastik dipasang di sini lampunya juga tidak menyala. Berarti plastik juga isolator, tidak bisa mengalirkan arus listrik. Kemudian ketika aluminium yang dipasang, lampunya menyala, berarti aluminium ini adalah bisa mengalirkan arus listrik dari sumber arus ini. Maka aluminium itu adalah konduktor. Sekarang besi. Ketika besi yang dipasangkan, maka lampunya juga menyala. Berarti besi ini juga mengalirkan arus listrik, berarti besi ini juga konduktor. Yang terakhir tembaga. Nah, lampunya juga menyala. Berarti tembaga ini juga mengalirkan arus listrik, berarti tembaga ini adalah konduktor. Jadi Anda bisa melihat kayu, plastik adalah isolator, sedangkan aluminium, besi, dan tembaga adalah konduktor. Setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan arus listrik. Misalnya antara aluminium, emas, besi, tembaga itu sama-sama konduktor, tapi kemampuannya berbeda-beda dalam menghantarkan arus listrik. Karena setiap bahan itu mempunyai hambatan jenis yang berbeda-beda. Nah, semakin kecil hambatan jenisnya, maka makin baik dalam mengantarkan listrik dan sebaliknya. Kalau hambatan jenisnya makin besar, maka semakin tidak baik dalam menghantarkan listrik. Hambatan jenis itu apa toh? Hambatan jenis adalah besarnya hambatan setiap jenis bahan yang panjangnya 1 satuan panjang per 1 satuan luas penampang. Antara bahan yang satu dengan yang lain, hambatannya adalah berbeda-beda besarnya. Maka kita bisa melihat tabel hambatan jenis seperti berikut ini. Ini ada banyak sekali macam bahan, dikelompokkannya di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian bisa melihat pada kelompok 1, ini adalah bahan-bahan yang bisa bersifat sebagai konduktor. Maka memiliki hambatan jenis yang jauh lebih kecil daripada kelompok 2. Kelompok 2 ini semikonduktor, jadi dia bisa menghantarkan listrik kalau sudah suhunya tinggi. Semikonduktor ini juga memiliki hambatan jenis yang lebih kecil daripada isolator. Jadi isolator ini hambatan jenisnya besar sekali, sehingga arus listrik tidak bisa lewat. Semakin kecil hambatan jenisnya, maka semakin baik dalam menghantarkan arus listrik. Seperti kalian lihat pada kelompok pertama, maka perak dibandingkan tembaga akan lebih bagus perak dalam mengantarkan listrik. Tembaga bandingkan emas akan lebih bagus tembaga, dan sebagainya. Baik, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah rangkaian seri atau rangkaian tidak bercabang. Pada rangkaian seri, aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus. Yang kedua adalah rangkaian paralel atau rangkaian bercabang. Pada rangkaian paralel, jika salah satu kabel terputus, maka masih ada aliran listrik pada kabel lainnya yang masih terhubung. Untuk lebih jelasnya, kita lihat animasi berikut ini. Kalian masih ingat untuk hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff pada rangkaian seri, hukum 1 Kirchhoff. Kalian melihat ini rangkaian seri. Nah, kalau ini tombolnya dipencet atau saklarnya dipencet sehingga rangkaian menjadi tertutup, maka listriknya akan mengalir dari baterai sumber arus listrik ini menuju ke lampu, sehingga lampunya menyala. Nah, pada rangkaian yang seri seperti ini, maka Anda lihat ampermeternya. Kedua ampermeter ini angkanya sama, berarti arus listrik yang mengalir ini sama. Jadi memang hukum 1 Kirchhoff itu mengatakan kalau rangkaian listrik itu disusun secara seri, maka dimanapun aliran listrik besarnya adalah sama, kuat arusnya sama. Oke. Bedanya apa dengan rangkaian yang paralel? Ini adalah rangkaian paralel. Kalian bisa melihat ini paralel rangkaian bercabang, ini sumber arusnya. Kalau rangkaian ini tertutup, saklarnya kita pencet, maka kalian bisa melihat lampunya menyala, kemudian ampermeternya jarumnya juga bergerak. Sekarang kalian melihat
Apakah jarum pada ampermeter nih ketiga ampermeter ini sama? Ternyata tidak, karena rangkaiannya ini bukan rangkaian seri tetapi rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, tidak pada semua tempat ini kuat arusnya sama. Pada rangkaian paralel ini, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang adalah sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Artinya titik cabang apa? Dari sini kan ini kemudian bersabang jadi 2, maka arus yang masuk ke cabang ini nanti jumlahnya sama dengan yang keluar ke sini. Ini sama, ini hukum Kirchhoff 1. Oke. Ini bisa dimengerti? Nah, jadi jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah yang keluar pada percabangan ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, semoga materinya bisa dipahami. Kalau kalian belum paham, silakan diputar ulang videonya sampai Anda menjadi paham. Sampai ketemu pada video berikutnya, yaitu rangkaian hambatan listrik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.